마지막 하나는 못 썼는데 예, 경기 상황은 뭐 잘 됐다고 봅니다. 오늘 경기는 우리가 이제 실점을 주지 않는 축구를 하자고 전술을 세웠고 Memenangkan 3 laga dan mencetak 7 gol serta menjadi tim yang finish di urutan pertama dan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia, menggambarnya bagaimana kuatnya timnas Indonesia U17 saat ini yang masih belum pernah terkalahkan sejak Piala Asia U17 diselenggarakan. Sebuah keuntungan dan sebuah modal penting bagi timnas U17 yang diasuh oleh Coach Nova untuk memantapkan diri di laga selanjutnya dengan sistem babak gugur. Sistem yang sangat menentang, sangat menegangkan, dan itulah yang akan Indonesia hadapi ketika tim runner-up di grup D akan dihadapkan dengan Indonesia. Yap, benar, Korea Utara yang finish di runner-up akan menghadapi Indonesia yang akan menjadi rintangan berat bagi kedua pada laga sistem gugur ini. Korea Utara yang belum pernah bertanding melawan timnas Indonesia, sedangkan Indonesia yang bertanding di Piala Asia ini sebagai tim underdog mengejutkan grup C dengan siap melayani lawan-lawan di atas lapangan Piala Asia. Apalagi diketahui saat ini timnas U17 terkenal dengan stamina badak yang tidak pernah kenal lelah dan telah menjadi kunci. Selama ini sukses mengalahkan 3 tim sekaligus dan menjadi tim yang sangat diperhitungkan di Piala Asia ini. Dengan banyaknya sorotan demi sorotan yang tertuju kepada timnas U17 yang sudah mengalahkan tim-tim besar seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, yang dimana para pelatih dari ketiga tim tersebut telah mengungkapkan jika kekuatan dan taktik Indonesia tidak bisa ditebak. Tak heran jika ketiga pelatih tim yang telah bermain dengan timnas Indonesia merasa kebingungan menghadapi Indonesia. Lantas, bagaimanakah dengan timnas Korea Utara yang menganggap sial kenapa harus bertemu dengan Indonesia di sistem gugur ini? Bahkan juga sebuah kebingungan seperti apa Korea Utara melihat stamina timnas BAK seperti badak tempur. Untuk itu, mari kita simak beritanya bersama-sama. Ya, setelah kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini timnas Indonesia U17 telah lolos ke perempat final sebagai juara grup C, di mana Garuda Asia menorehkan angka sempurna dengan mengoleksi 9 poin dari 3 laga yang telah dijalani. Di sisi lain, dengan melihat jadwal yang telah ada, Korea Utara U17 juga lolos ke perempat final selaku menjadi runner-up grup D, dan itu tandanya mereka akan melaju dengan modal 5 poin hasil dari sekali menang dan 2 kali imbang. Kedua tim ini, Indonesia maupun Korut, sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Salah satu yang menjadi target mereka sudah tercapai, tetapi masih ada laga-laga lain menuju gelar provinsi Piala Asia ini. Pada pertandingan yang selanjutnya, dengan pelatih yang sama sekali tidak diperhitungkan dalam ajang ini, coach menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan kolektivitas tim dengan melihat kemampuan lawan yang tetap dijaga. Maksudnya, semua pemain bebas melakukan berotasi guna, bisa mencetak sebanyak-banyaknya gol, memberikan peluang sebanyak mungkin pada laga ini, namun tidak lupa juga untuk menerapkan rotasi cepat guna menjaga lini belakang agar tidak kebobolan. Dan pada timnas U17 saat ini tidak ada siapapun pemain yang dianggap bintang. Coach Nova menerangkan jika semua pemain sama dan beliau tidak ketergantungan dengan 1 atau 2 pemain saja, melainkan beliau lebih memprioritaskan kerjasama tim, dan hal itu terbukti ketika liga laga yang telah dijalani dengan lawan-lawan yang berbeda. Coach Nova sukses mengalahkan ketiganya. Hanya saja jika pemain yang turun bukan pemain inti seperti yang telah tergambarkan ketika timnas Indonesia melawan Afghanistan kemarin. Pada babak pertama, aliran bola yang telah disusun dari belakang tidak seperti yang diharapkan. Namun dengan masuknya para pemain inti di babak kedua, mereka terlihat telah berkemistri sehingga pola bertahan maupun pola menyerang adalah direncanakan tampak berjalan lebih oke. Lihatlah bagaimana timnas Indonesia mampu mencetak gol dengan skema yang tidak diduga oleh pelatih lawan, sehingga mereka kebingungan dengan taktik yang diterapkan oleh Coach Nova yang bebas memperbolehkan beraktivitas dengan alasan bisa menciptakan peluang dan bisa mencetak gol.
Dengan pertandingan ke pertandingan yang lain yang lelah dijalani oleh pasukan Coach Nova membuat pelatih lain merasa pede ketika akan menghadapi timnas Indonesia sebelum pertandingan dimulai karena seperti telah mendarah daging bagaimana Indonesia terus diremehkan oleh tim-tim lawan dan setelah Coach Nova membungkam kepedean mereka dengan mengalahkan satu persatu tim yang berdasarkan dengan timnas Indonesia. Sebut saja pelatih Korea Selatan yang secara mengejutkan menganggap jika melawan Indonesia memang sulit ditebak dan setelah usai pertandingan, setelah timnas Indonesia mengalahkan Korea Selatan, pelatih Korea Selatan kebingungan dengan taktik yang telah diterapkan oleh Coach Nova. Begitu juga dengan Yaman dan Afghanistan yang semula pede menghadapi Indonesia dengan sangat percaya diri akan menuntaskan pasukan Garuda Muda. Namun setelah dikejutkan dengan serangan-serangan yang tidak disangka-sangka seperti mencetak 2 gol dalam 1 menit masa babak tambahan waktu injury time membuat pelatih Afghanistan kebingungan setelah dikalahkan timnas Indonesia. Dan kali ini tim yang akan menghadapi Indonesia dan telah diresmikan adalah Korea Utara sebagai tim yang akan dihadapi Indonesia setelah imbang melawan Oman 2-2 dan sebagai runner-up grup. Sebagai informasi dari 3 laga yang telah dimainkan oleh Korea Utara, mereka mencatatkan 2 hasil imbang melawan Iran dan Oman. Namun, uniknya Korea Utara menang melawan pemuncak klasemen Tajikistan 3-0 tanpa balas. Sementara timnas Indonesia langsung menyapu bersih ketiga laga melawan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dan yang paling terkesan adalah bagaimana Indonesia hanya kebobolan 1 gol dan itu pun melalui titik putih. Ya, pada pertandingan saat melawan Korut, Coach Nova diprediksi akan menurunkan skuad terbaik. Karena mengingat ini adalah partai sistem gugur, meskipun diketahui Coach Nova tetap tidak akan bisa ditebak, ia bisa saja menurunkan skuad pelapis kedua seperti ketika melawan Afghanistan, dan setelah stamina lawan habis, maka Indonesia langsung menurunkan skuad terbaiknya dan membuahkan hasil dengan skema-skema matang dan penuh dengan gairah. Tidak berhenti berlari, mencari bola, melawan arusnya badai tekanan dari lawan, sehingga menyerang bak petarung yang tidak takut mati. Tentunya dengan skema yang akan diturunkan oleh Coach Nova akan mengejutkan kita, dan saat ini kita percayakan saja kepada pelatih yang lebih tahu bagaimana karakteristik para pemain dan bagaimana menghadapi tim-tim yang berbeda. Apalagi saat ini timnas Indonesia sedang diunggulkan, karena selama babak grup stamina Indonesia menunjukkan bagaimana kekuatan mereka tidak habis-habisnya, seperti badak yang tidak kenal lelah mencari mangsa demi mendapatkan secercah makanan dan minuman untuk bertahan hidup seperti timnas Indonesia U17 yang masih bertahan dan meneruskan asa pada ajang Piala Asia ini. Ya, dengan stamina yang telah digenjot sejak awal-awal pertandingan di sesi latihan dengan semi ala militer, menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa, fisik. Timnas U17 sangat bagus, meskipun bermain dengan determinasi yang tinggi, namun semangat 45 yang telah dibawa oleh tanah air juga menghapus keletihan dari kinerja fisik yang seperti badak dari Timnas Indonesia U17 ini. Terbukti, jika Timnas Indonesia terkenal dengan kekuatan fisik dan stamina yang kuat, dan saat ini Timnas Indonesia telah menjadi salah satu tim yang terkuat dan bisa tembus final di ajang ini. Maka tidak heran jika pelatih Korut menganggap sial kenapa harus bertemu Indonesia dan menjadi sebuah kebingungan Korea Utara dengan stamina yang dimiliki oleh Timnas U17 di Piala Asia ini.